Assalamualaikum, sahabat insan Qanaah. Semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan kewajiban serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kisah Sa'ad bin Al-Rabi yang mencium wanginya surga menjelang wafatnya di medan perang. Sa'ad bin Al-Rabi merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia juga salah satu saksi yang mengikuti perjanjian di Bukit Aqobah. Keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan luaskan agama Islam tentu tidak terlepas dari kontribusi para sahabat-sahabatnya yang rela berjuang mati-matian. Dan salah satu titik balik kaum muslimin berhasil membangun basis massa yang besar adalah ketika Rasulullah berhasil melakukan kontrak politik dengan para penduduk Yasrib, sebuah wilayah yang dilanda konflik antar suku berkepanjangan. Sedangkan di antara suku-suku yang terlibat itu, yakni suku Aus dan suku Khazraj, peristiwa kontrak politik ini dalam catatan sejarah Islam dikenal dengan Baiat Aqobah. Hijrah dan membangun ukhuwah Islamiyah. Suatu ketika, ada rombongan penduduk Yasrib yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam rombongan itu terdapat 12 orang, dan satu di antaranya ialah Sa'ad bin Al-Rabi. Rombongan itu kemudian masuk Islam, dan pulang kembali ke Yasrib dengan 2 orang dari sahabat Rasulullah yang diutus untuk mengajarkan Islam kepada mereka. 2 sahabat tersebut adalah Mus'ab bin Umair dan Amr bin Umi Maktum. Dalam kitab Tabakat Al-Kubra disebutkan bahwa Sa'ad bin Al-Rabi merupakan pemuka suku Khazraj, ibunya bernama Hazilah binti Anbah bin Amr. Selain memiliki status sosial sebagai orang dari latar belakang keluarga yang terpandang di Yasrib, Sa'ad bin Al-Rabi juga merupakan satu di antara sedikit orang terdidik yang dapat melakukan baca tulis. Modal sosial dan intelektual ini cukup untuk menjadikan Sa'ad bin Al-Rabi sebagai sosok yang terpandang, ditambah lagi Sa'ad memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Setelah kaum muslim berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah dengan kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah. Persaudaraan ini kemudian berlangsung harmonis, salah satunya ialah dipersaudarakannya Sa'ad bin Al-Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Keakraban Sa'ad bin Al-Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Di suatu kisah, terdapat cerita menarik tentang dialog antara Sa'ad bin Al-Rabi dan Abdurrahman bin Auf ketika keduanya baru dipersaudarakan. Ketika keduanya telah dipertemukan, Sa'ad bin Al-Rabi lalu mengajak Abdurrahman bin Auf untuk makan di rumahnya. Setelah mereka selesai makan, Sa'ad bin Al-Rabi berkata, "Saudaraku, aku punya 2 orang istri dan engkau adalah saudaraku yang belum menikah. Aku akan menceraikan salah satu istriku lalu nikahilah olehmu." Namun Abdurrahman bin Auf menjawab, "Tidak wahai saudaraku, demi Allah." Kemudian Sa'ad bin Al-Rabi mengajak Abdurrahman bin Auf menuju kebunnya, lalu berkata demikian, "Mari kita melihat-lihat kebun, aku akan membaginya untukmu." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf menjawab, "Tidak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, keluarga dan juga hartamu. Tunjukkanlah aku pasar," pinta Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad. Lalu Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar membeli mentega dan keju, kemudian ia mengolahnya lalu menjualnya. Setelah itu, ia mulai berdagang dengan modal 2 dinar, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kesungguhannya dalam berdagang, dagangannya semakin bertambah hingga kemudian ia menjadi orang kaya raya. Dari sedikit bantuan dan relasinya dengan Sa'ad bin Al-Rabi ini, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi saudagar yang diperhitungkan di Madinah. Syahid dalam perang Uhud dan tubuhnya tercium wangi setelah gugur. Dikisahkan bahwa Sa'ad bin Al-Rabi tidak pernah absen dalam peperangan bersama Rasulullah. Sa'ad bin Al-Rabi menjadi prajurit yang tidak kenal rasa takut untuk menjadi perisai Rasulullah dalam menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari musuh.
ia pun ikut serta dalam pertempuran Perang Badar, begitu juga pada saat terjadi Perang Uhud. Diriwayatkan dari Ma'an bin Isa dari Malik bin Anas dari Yahya bin Said bahwasanya ketika Perang Uhud telah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang bisa memberiku kabar tentang Sa'ad bin Al-Rabi?" Satu di antara sahabat lalu menjawab, "Aku, wahai Rasul." Ia adalah Muhammad ibnu Maslamah Al-Ansari. Ia pun bangkit dengan segera mencari Sa'ad. Ibnu Maslamah kemudian berkeliling mencari Sa'ad bin Al-Rabi di antara para prajurit yang telah syahid dan tengah terkapar karena mendapatkan luka berat. Hingga kemudian Sa'ad bin Al-Rabi yang sedang terbaring memanggil Ibnu Maslamah lalu bertanya, "Apa yang sedang kau cari?" Ibnu Maslamah menjawab, "Aku diutus oleh Rasulullah untuk mencarimu dan memberikan kabar tentangmu." Dengan suara lirih, Sa'ad pun menjawab, "Aku termasuk orang yang gugur, untuk itu sampaikanlah salamku untuk Rasulullah. Beritahu bahwa Sa'ad berkata padamu, 'Wahai Rasulullah, semoga Allah memberi engkau balasan dengan sebaik-baiknya balasan yang diterima oleh para nabi. Beritahu juga bahwa aku dapat mencium wanginya surga, dan kini aku telah menyelesaikan tugasku.'" Kemudian Sa'ad lanjut berkata, "Sampaikan salamku kepada kaummu, yakni Ansor. Beritahu mereka bahwa Sa'ad bin Rabi berkata pada kalian, tidak ada alasan bagi kalian jika kelak pada hari kiamat, Rasulullah terluka atau terbunuh, sedangkan kalian hidup dan selamat. Aku akan meminta pertanggungjawaban kalian." Tak lama waktu berselang, Sa'ad bin Al-Rabi pun wafat sebagai syuhada Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Lalu Muhammad ibnu Maslamah pun mendatangi Rasulullah dan memberi beliau kabar perihal apa yang disampaikan Sa'ad sebelum ia syahid. Tubuh Sa'ad pun tercium wangi dan jasadnya dimakamkan satu lubang dengan Harijah bin Zaid yang juga syahid dalam Perang Uhud.